Pada zaman sekarang, semua wilayah di muka bumi ini dipenuhi oleh monster yang biasa kita panggil zombie, terutama negara Amerika yang kini dijuluki Zombieland atau Pulau Zombie. Diketahui virus zombie menyebar dengan cepat hingga membuat dunia hancur. This is now the United States. Namun terdapat seorang remaja bernama Columbus yang berhasil selamat sebab dirinya mengikuti aturan yang ia buat dari hasil analisanya sendiri. Contoh aturan pertama, wajib kardio. Rajinlah olahraga kardio supaya tubuhmu kuat berlari. Jangan seperti orang ini, dirinya kegemukan hingga akhirnya tewas mengenaskan. Lalu yang kedua adalah double tap, yaitu membunuh 2 kali. Tujuannya untuk memastikan zombie tersebut apakah benar-benar sudah mati agar tidak seperti mbak yang ini. Dan ketika kalian sedang BAB, wajib waspada dengan kolong pintu sebab zombie suka dengan bau manusia. Jangan seperti pria ini hingga membuat dirinya mati konyol. Peraturan keempat, ketika sedang mengendarai mobil wajib menggunakan sabuk pengaman supaya terhindar dari kecelakaan yang tak terduga. Dan tanpa basa-basi, karena saya tahu kalian sedang sibuk mulai dari pekerjaan, tugas sekolah, dan jadwal tidur telah tiba. Intinya jangan lupa absen kalian berasal dari mana. Kalau saya sih dari galaksi Andromeda, tepatnya di planet yang diberi nama Bekasi. Film diawali dengan menampilkan seorang remaja bernama Columbus yang sedang kebelet pup, dan ketika hendak membuka pintu toilet, tiba-tiba untungnya berkat menaati peraturan yang pertama, yaitu kardio, membuat dirinya berhasil selamat. Bahkan ketika tiba-tiba muncul zombie dari belakang, Columbus lagi-lagi selamat karena melakukan sesuai peraturan tentang pentingnya memakai sabuk pengaman. Keesokan harinya, Columbus berniat pergi keluar kota dengan membawa kebutuhan yang penting-penting aja, seperti pakaian dan senjata. Namun mendadak sebuah mobil berwarna hitam melaju ke arahnya yang membuat perasaan was-was pun muncul. Sempat terjadi aksi saling todong senjata, tapi ternyata Columbus berniat untuk nebeng saja kepada pria koboi bernama Talahase. Dan pastikan sesuai peraturan 31 sebelum berkendara, cek dulu jok belakang agar lebih aman. Serta sekedar info, Columbus dan Talahase bukanlah nama mereka, itu adalah nama daerah kelahiran mereka berdua. Sebab Talahase belum bisa percaya kepada orang yang baru ia kenal. Singkat waktu mereka terhenti karena Mamang Talahase melihat sebuah truk kue Twinkie yang merupakan kue kesukaannya. Dan sebelum mengecek mobil tersebut, Columbus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak kaku sesuai peraturan nomor 18. Di saat mereka membuka pintu mobil tersebut, tiba-tiba sayangnya itu hanya kumpulan kue snowballs. Karena saking kecewanya tak mendapatkan kue Twinkie, sampai-sampai Mamang Talahase jadi tantrum. Di sisi lain, ternyata Columbus sedang berada di toilet. Berbeda dengan orang pada umumnya, justru Columbus takut bukan kepada zombie, melainkan takut terhadap badut. Di perjalanan, Columbus menceritakan tentang masa lalunya, di mana awal mula zombie muncul. Saat itu ia adalah pria nolep yang hobi main game perang di kamar sendirian. Tapi berkat kenolepan itulah yang membuat dirinya bisa hidup sampai saat ini. Namun tiba-tiba ada yang masuk ke dalam rumahnya, ternyata seorang wanita yang sedang ketakutan. Sebab dirinya dikejar oleh seseorang gelandangan dari sebuah bar club. Karena Columbus yang kebelet punya cewek pun berusaha menenangkan dan mempersilakannya untuk tidur di kamarnya. Akan tetapi ketika terbangun, Columbus dikejutkan dengan perubahan penampilan wanita tersebut yang menjadi menyeramkan. Awalnya Columbus masih linglung dan beranggapan wanita itu sedang sakit, padahal jelas-jelas ia sudah berubah menjadi zombie. Alangkah takdir masih memberikan kesempatan untuk tetap hidup, Columbus berhasil membunuh zombie tersebut dengan cara menghantam kepala si zombie sebanyak 2 kali. Perjalanan mereka kembali terhenti dikarenakan banyak sekali mobil yang menghalangi jalan mereka.
Dengan terpaksa, Columbus bergegas mendorong satu persatu mobil tersebut. Kini Columbus dan Tallahassee sudah mulai dekat satu sama lain. Mereka terus bercerita betapa indahnya kehidupan masa lalu sampai mereka terhenti kembali yang ketiga kalinya karena melihat salah satu zombie tengah mukbang. Melihat itu, Tallahassee pun lapar dan bergegas ke sebuah minimarket. Saat di minimarket inilah kita akan diperlihatkan betapa jagonya Tallahassee dalam membunuh setiap zombie. The lab. Very soon. When Tallahassee goes Hulk on a zombie, art. You're incredible. Ternyata dirinya sedang mengincar top 1 pembunuh zombie terbanyak dalam minggu ini. Tak lama kemudian tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Wichita yang meminta tolong untuk membunuh adiknya sendiri sebab adiknya yang bernama Little Rock telah terinfeksi. Wichita meminta mereka untuk menghabisi adiknya karena mereka memiliki senjata. Right, sorry. Awalnya Columbus tampak ragu, bahkan Tallahassee pun tak sanggup hingga akhirnya Wichita sendirilah yang akan mengeksekusinya. Namun tiba-tiba, ya ternyata mereka berdua telah menipu Columbus dan Tallahassee. Bahkan mobil milik mereka berdua dibawa pergi oleh Wichita dan adiknya. Wichita berniat untuk pergi ke Pacific Island karena katanya di sana tak ada zombie. Sementara Columbus dan Tallahassee terpaksa meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Tak lama kemudian Tallahassee menemukan mobil van mini, namun mobil tersebut telah rusak yang membuat moodnya turun dan berakhir kembali tantrum. Akan tetapi, tiba-tiba mereka berdua menemukan sebuah mobil jeep yang sangat bagus dan keren. Bahkan terdapat sekantong senjata lengkap dengan peluru. God for redneck. Karena semakin akrab, Tallahassee akhirnya bercerita tentang masa lalunya yang memiliki seekor anjing. I'm looking for a... Bahkan Tallahassee memberikan nasihat untuk menikmati hal-hal kecil. Nasihat tersebut dicatat Columbus sebagai peraturan baru. Singkat waktu, mereka kembali melihat mobil Tallahassee yang dulu. Namun tertulis sebuah kata yaitu help. Awalnya mereka pikir itu jebakan, namun saat dicek tak ada satupun orang di dalam. Tallahassee berpikir Wichita dan adiknya telah tewas dimangsa zombie. Akan tetapi alangkah terkejutnya, ternyata mereka kembali dibegal oleh Wichita dan Little Rock. Girls mature faster than boys. She's Sebenarnya Tallahassee sudah menyadari dari awal, namun entah kenapa ia tak mau membunuh mereka. Berbeda dengan sebelumnya, kini mereka berempat memutuskan satu mobil dan melakukan perjalanan bersama. Kita semua akan dibawa ke masa lalu Wichita yang ternyata memang dari dulu sudah sering menipu banyak orang. Dengan cara Wichita berpura-pura kehilangan cincin, pemilik toko yang tergoda dengan kecantikan dirinya memutuskan untuk meminta nomor Wichita saja. Urusan mencari cincin biar AA saja yang lakukan. Lalu muncullah Little Rock yang seakan menemukan sebuah cincin, namun ia memasang harga tinggi jika pemilik toko berniat memilikinya. Si pemilik toko tak sadar bahwa semua itu sudah disetting sedemikian rupa oleh mereka berdua. I guess we're just lucky they didn't leave us. Mereka berempat mulai akrab, saling bercerita tentang masa kecil satu sama lain. Wait, outside LA. Yeah, we went there as kids. Yeah. No, actually, I went there. You're still royally. Lalu Columbus pun bertanya, apakah kalian tahu tentang keadaan daerah Columbus saat ini? Wichita pun berkata tempat itu sudah hancur lebur. Mendengar perkataan itu, Columbus pun terlihat sedih sebab dirinya berniat ke sana untuk mencari kedua orang tuanya. Melihat itu, Wichita memberikan motivasi untuk mencari tempat tinggal dan keluarga baru saja. Singkat waktu, malam pun tiba.
Mereka terhenti karena melihat sebuah mobil yang masih bagus dan layak dipakai Columbus untuk mencari rumah orang tuanya. Ketika hendak turun, tiba-tiba ia berubah pikiran karena mungkin saja dirinya tak akan lagi bisa bertemu manusia seperti mereka. Dan rupanya Columbus jatuh cinta terhadap Wichita. Lalu ia memutuskan untuk tetap bersama teman-temannya. Karena sama-sama lapar, mereka memutuskan untuk menepi ke sebuah minimarket. Awalnya mereka ragu dan takut karena banyak zombie. Columbus berniat untuk membuat Wichita terkesan, namun terdapat peraturan yaitu jangan berlagak menjadi pahlawan. Lalu Tallahase yang membasmi semua zombie tersebut. Namun sayang ia belum mendapatkan titel pembunuh zombie terbanyak pada minggu ini, sebab rekor tersebut masih dipegang oleh seorang nenek-nenek yang sangat jago. Di dalam minimarket itu, lagi-lagi Columbus terpesona dengan kecantikan Wichita. Tallahase yang memperhatikan Columbus dari awal pun menyadarinya, bahkan Tallahase ikut mendukung dan menyemangati Columbus. Good luck now, Petunia. Lalu mereka berempat menggila menghancurkan barang-barang mahal. Hal kecil seperti ini saja bisa membuat mereka bahagia. Sesuai perkataan Tallahase, yaitu cobalah menikmati hal-hal kecil. Lalu Columbus beserta teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan ke sebuah perkotaan sesuai tujuan utama mereka. Yeah, that's true. Seatbelts. And in a long time, we were Now I think it might be number 2. Namun baru saja turun dari mobil, mereka disambut sekumpulan zombie dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan. Hingga menemukan sebuah rumah mewah milik artis Hollywood yaitu Bill Murray. Bahkan di dalam tampak rapi dan terawat. Come on, welcome to La Mancha. Blind to my funny bone. I mean everything. Who's Gandhi? I told you we should have gone to Russell Crowe's. No. Columbus dan Little Rock juga sangat terkejut melihat bioskop pribadi milik Bill Murray. got to learn who you're gonna call. Di sisi lain, Tallahase dan Wichita sangat menikmati kenyamanan mulai dari kasur, karpet, bahkan sofanya. With the boots. Okay. Namun tiba-tiba, ternyata itu hanyalah Bill Murray yang sedang cosplay zombie. Melihat artis papan atas membuat Tallahase terkejut sekaligus senang. Karena dirinya adalah fans nomor 1 Bill Murray. Mereka diajak untuk melihat-lihat dekorasi rumah miliknya yang sangat mewah dan mahal. Oh, hurry. Karena Columbus dan Little Rock belum sadar kehadiran Bill Murray, mereka bertiga berniat untuk mengerjainya. Namun inilah yang terjadi. How you say hello? Where you come from? Pelajaran yang bisa kita ambil, jangan cosplay jadi zombie jika tidak ingin mati konyol. So do you have any regrets? Tallahase dan Columbus pun membawa jasadnya keluar dan mereka berempat melakukan penghormatan atas kematian artis besar Hollywood. Want some Purell? Yes. Di malam hari mereka kembali berkumpul dan bercerita satu sama lain. Namun kali ini genrenya cukup sedih di mana Tallahase bercerita tentang anaknya semasa masih hidup. Sebagai ayah, Tallahase merasa sangat sakit hati karena kehilangan putra tercintanya. Lalu ketika Tallahase mengajakkan Little Rock menembak, Wichita mengajak Columbus untuk minum bersama dan saling bercerita rahasia pribadi masing-masing. First R-rated movie. That Really? fake. Actually, I think Hubungan mereka berdua semakin dekat hingga akhirnya Wichita mengajak Columbus untuk berdansa bersama. Bitches. I know. Relax. I don't even know your name. Dan ketika hendak melakukan itu, tiba-tiba muncul Tallahase yang mengacaukan semuanya. Hey, little help moving the couch?
Making a fort. Takes to survive, so for the best, right? Keesokan harinya Columbus dan Thalassa dikejutkan oleh kepergian Wichita dan Little Rock secara mendadak. Mereka masih berniat untuk pergi ke Pacific Island. Karena katanya di sana tidak ada zombie dan berniat untuk menjadikan tempat tersebut sebagai rumah. Awalnya mereka tampak senang, bahagia, dan antusias, namun mereka belum sadar bahwa tempat yang mereka idam-idamkan tersebut adalah lautan zombie. Sementara itu, Columbus dan Thalassa terjadi perbedaan pendapat. Thalassa mengajak Columbus untuk pergi saja ke Meksiko. Namun dia menolak sebab ingin menyusul pujaan hatinya. Have fun in Mexico. Di sisi lain, Wichita bersama adiknya telah sadar dan sedang dalam bahaya sebab mereka dikejar ribuan zombie dan terjadilah baku tembak yang membabi buta. Karena semakin banyak zombie yang datang, mereka berdua sempat kewalahan dan pasrah, namun keberuntungan ternyata masih berada di pihak Wichita sehingga ia masih selamat untuk sementara waktu. Pasalnya kini mereka terjebak di tengah-tengah kerumunan zombie berharap ada keberuntungan yang dapat menolong mereka. Di waktu yang sama, Columbus memberikan perpisahan terakhir kepada Thalassa. Ia berniat untuk pergi menggunakan sebuah sepeda motor. Namun Thalassa yang melihat Columbus adalah pengendara motor terburuk, akhirnya Thalassa mau untuk pergi ke Pacific Island. I actually require our assistance. Sesampainya di sana, benar saja feeling Columbus tentang Wichita yang sedang membutuhkan bantuan. Ia pun bingung bagaimana cara menolong mereka. Namun Thalassa mengorbankan dirinya untuk memancing sebagian zombie. Kita juga akan diperlihatkan kebrutalan dan keahlian memburu dari Thalassa. Di sisi lain, Columbus terjebak di rumah hantu bersama beberapa zombie. Adegan kembali tegang ketika salah satu zombie berhasil menaiki tower. Bahkan Columbus bertemu dengan ketakutannya, yaitu badut. Untungnya Columbus kini memutuskan untuk menjadi hero dan inilah yang terjadi. Made to be broken. Lalu Columbus segera menurunkan Wichita beserta adiknya. Setelah diselamatkan, Wichita pun memberitahukan nama aslinya, yaitu Krista, sebagai bentuk terima kasih. Thalassa yang melihat keberhasilan Columbus tampak senang. Setelah menghabiskan waktu, tenaga untuk membantai semua zombie, Thalassa pun bergegas mencari biskuit Twinkie. Namun sayangnya, ia tak menemukan satupun yang membuat dirinya kembali tantrum. Bahkan ketika ia menemukan satu kue Twinkie tersebut telah hancur tak bersisa. Akan tetapi saat hendak pergi, Little Rock memberikan satu kue Twinkie kepada Thalassa. Ia pun sangat senang dan film diakhiri dengan mereka yang kini menjadi satu keluarga. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film Zombieland pertama ini adalah jangan lupa bersyukur. Terkadang hal kecil lah yang membuat dirimu bahagia.